Salsabila dari Universitas Primagraha jurusan Ekonomi dan Bisnis. Dalam video kali ini saya akan membahas materi yang telah saya pelajari dalam semester ini dalam mata kuliah Teori Ekonomi. Oke, untuk materi yang pertama di sini saya akan membahas konsep dasar dari mikroekonomi. Di sini ada ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi yaitu telah berkembang selama berabad-abad, terutama sejak Adam Smith menerbitkan bukunya pada tahun 1976 yang menjadi dasar ekonomi modern. Ilmu ekonomi ini memiliki batasan yang tidak jelas dan sering berubah, sehingga definisinya bisa kontroversial. Di sini ada pernyataan positif dan pernyataan normatif. Yang pertama, pernyataan positif yaitu menggambarkan fakta tentang kondisi ekonomi yang terjadi dan bisa diuji kebenarannya. Kemudian, pernyataan normatif yaitu melibatkan nilai-nilai dan etika, membahas apa yang seharusnya terjadi. Contohnya beberapa nilai tukar dolar yang ideal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan ini sulit diuji karena bergantung pada nilai-nilai yang subjektif. Oke, kemudian saya akan membahas dari tingkah laku penjual dan pembeli yang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada penetapan harga, yang kedua strategi pemasaran, kemudian respon terhadap pemerintah, dan yang keempat ada prevensi dan pilihan, kemudian keterbatasan anggaran, dan yang terakhir ada perilaku konsumen. Kemudian permasalahan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelangkaan, yaitu sumber daya terbatas, sementara kebutuhan merupakan tugas terbatas, menciptakan dilema dalam pemilihan dan sumber daya. Yang kedua ada pilihan, yaitu masyarakat harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas. Yang terakhir ada distribusi, yaitu bagaimana masyarakat mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan agar memengaruhi kebutuhan masyarakat secara baik. Oke, di sini saya akan membahas perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa sih perbedaannya? Nah, di sini saya akan membahas yang terlebih dahulu yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dan dengan perspektif individu seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan. Kemudian ekonomi makro yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat internasional. Oke, kali ini saya membahas materi yang berbeda dengan judul struktur pasar. Pengertian dari struktur pasar yaitu adalah karakteristik pasar yang menggambarkan sifat dan tingkat persaingan antara penjual dalam suatu pasar. Struktur pasar ini dipengaruhi oleh jumlah penjual, jenis produk yang ditawarkan, serta hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Struktur pasar juga berkaitan dengan cara harga ditentukan dan pengaruh perusahaan atau perusahaan terhadap pasar. Kemudian di sini ada fungsi struktur pasar, yaitu mengatur produksi dan distribusi. Kemudian mempengaruhi inovasi, dan yang terakhir ada mempengaruhi kesejahteraan konsumen, yaitu struktur pasar yang kompetitif cenderung memberikan manfaat lebih kepada konsumen, seperti harga yang lebih direndahkan dan kualitas yang lebih baik.